ini yang disebutnya tadi masyarakat, ini fungsinya apa? Nah intinya ini banyak motif-motif yang mencerminkan buih-buih air yang seperti yang legenda di daerah Galuh air dan buayanya, sehingga ini banyak mungkin kalau masyarakat bulat-bulat rezeki. Nah tentunya ini banyak buat rezeki. Ini lebih ke Galuh ya Pak ya? Ini lebih ke Galuh, tapi dengan catatan Galuh pun dalam satu kesatuan kerajaan Pasundan. Tetap sebagai Pasundannya, jadi bukan yang terpecah. Jangan sampai terjadi konotasi antara Galuh dan Pajajaran pecah gitu. Ya. Padahal sesungguhnya ya satu kesatuan. Ini mah hanya varian saja. Varian saja. Yang beda Pak. Ini sebelum Burak Pajajaran. Burak Pajajaran. Kira-kira tahun berapa Pak? Ini 1400-an. 1400-an sekian. Yang jelas ini sebelum Burak. Oke, berarti teknologinya udah canggih. Ini ada lagi yang lebih kuno lagi. Bentuknya juga beragam lagi, tergantung kan pandainya nggak cuma satu. Dan kalau ini dari hasil riset kami, ini era-era pada saat hijrahnya para empu ke Jawa, daerah timur. Hijrahnya empu tuh bisa dipicu masalah politik ataupun itu pecahnya kerajaan. Ingat kan waktu itu ada kan antara Cihung Manara sama Raden Wijaya. Iya. Itu banyak ditemukan seperti ini. Yang cuman lo-nya kan nggak terlalu berkeluk kan. Iya. Nah, ini itu kita kalau di kami ini tepat era-era di mana itu yang berkeluk itu era apa itu? berkeluk. Jadi usianya lebih ke sini. Kalau di Pajajaran itu lebih kuno. Lebih kuno. Karena satu hijrah itu jadi viral, jadi seolah-olah Pajajaran seperti padahal enggak. Iya. Padahal enggak. Aslinya berkeluk juga. Berkeluk Apalagi juga. era-era Pajajaran purba lebih berkeluk. Ininya ya meteorit juga, kerajaan punya banyak uang. Jangan orang banyak kesannya dikira biasa. Enggak, sama aja. Namanya pemerintah. Oke. Politik ya Pak. Politik jadi sama aja. Jadi di sinilah kita harus bangga pada Jawa Barat, Pajajaran itu sama di tempat kita bagus-bagus, dahsyat dan para ahli seninya juga luar biasa juga. Kalau yang satu lagi Pak Sama Pajajaran. Ini Pajajaran. Nah, ini dari ragam biasanya kelihatan. Ini pamornya namanya. Sama. Itu lebih ke maunya atau ke buaya putih? Ini maunya. Maunya. Oke. Ini dari gambaran bentuk-bentuk itu ini kan masyarakat. Sebenarnya ada beberapa ahli yang pujangga mengatakan hiasan di sini adalah mencerminkan isi. Jadi isi tergambar dalam gambaran pamor. Itu jika tatkala kita pengen keris mau dicari aja yang gambar mau. Bukan karena orang yang pegangnya itu bukan. Itu kalau masalah aura itu sebenarnya satu kesatuan dari model misi ya, itu satu kesatuan yang sifatnya holistik. Holistik itu dari pemilihan pasir besinya. Kita mohon pada Allah yang Maha Kuasa. Ya Allah, ini ada yang pesan. Aku dipesan oleh rajaku yang berfungsi untuk ini. Aku mohon petunjuk ya Allah. Aku mesti ambil pasir besi di mana? Sampai nunggu petunjuk. Wangsit gitu ya. Wangsit. Ya. Itu tentunya mungkin dah dengan cara hitungan waktu itu saya nggak tahu. Iya. Nah, begitu udah dapat pasir besinya, kapan dilakukan ada hitungannya sendiri. Terus dibentuk kayak apa? Pakai tambahan apa? Mohon petunjuk lagi ya Allah, mohon petunjuk. Kan itu terus urutannya. Jadi semua ini sakral. Bukan nggak ada kata musyrik. Karena semua kita mohon petunjuk. Karena semua orang boleh kan mohon petunjuk. Itu. Jadi disitulah letak sakral. Disitulah bukan musyrik. Karena sang empu mohon dengan segenap kehalusan budi beliau. Mohon petunjuk pada Yang Maha Kuasa.
dapat petunjuk seperti itu bentuknya, bentuk pamornya seperti apa. Karena faktor mohon petunjuk pada Yang Maha Kuasa. Kapan ditempatnya juga mohon petunjuk juga. Udah sampai hasil akhir, kapan menyerahkannya pun mohon petunjuk pada Yang Maha Kuasa. Saking halusnya, saking hati-hatinya. Nah di situ di mana letak musyrik? Enggak. Ini tidak sembarangan ya. Udah nggak sembarangan. Pak, kalau dibandingkan usia dengan ini? Nah dari masalah usia kita lihat ini kan jelas sebelum budak. Ini ada beberapa napak, ini banyak tersebar. Ini sebelum Buddha, ini sebelum Buddha, ini sesudah Buddha, ini sesudah Buddha. Nah ini era-era sebelum Buddha. Era-era sebelum Buddha. Kita patokannya pas Buddha. Karena situ ada perubahan arsitektur, teknologi, macam-macam. Artinya ini sudah termasuk pusaka ya Pak ya? Ya, pusaka ini sesuatu yang didulukan, diagungkan, Ya. yang ditempa oleh waktu dan oleh seorang tokoh tertentu kan itu. Betul. Nah, kan tentunya beda kalau kita mendapatkan sebuah artefak dari hasil mutilasi kan. Di mana keagungannya? Di mana penghormatannya? Tatkala dianalisa pun mungkin secara arsitektur dia bisa niru-niru. Betul. Tapi tatkala metalurgi mungkin pakai yang kuno, tapi teknologinya kan nggak bisa ditiru. Iya. Seperti itu. Teknologi. Maka itulah pentingnya kita teliti detail dalam memilih artefak itu seperti itu. Kita bukan berpikir negatif, tapi waspada kan namanya. Ini jika kita analisa, kita catat, kita harus legowo atau ikhlas tatkala kita mendapatkan ada yang ngasih atau kita mau membeli sebuah karya leluhur seperti ini. Kita bisa menganalisa 3 patokan tadi supaya enggak terjerumus, Supaya tidak tertipu gitu. iya jangan sampai. Dan ini kan kita arahkan mistiknya di mana ya, benar kan ini semua arahnya sakral. Beda dengan senjata tusuk kan, ada yang juga beda. Senjata tusuk ada yang memang bersenjata, ada yang berpusaka, beda. Jadi ilmu patokan kita tadi ingat bahwa jangan lupa di arsitekturnya, kemudian metalurginya, yang ketiga teknologi. Setiap periode, setiap zaman, setiap tempat beda-beda. Itu selalu kalau nempel, walaupun itu dimutilasi tetap punya. Bisa. Kenapa model gini? Padahal nggak ada. Ketemu nanti. Yang paling utama itu permohonan itu, ritualnya itu yang ada yang maha kuasa. Ada yang maha kuasa. Nggak ada sisi musyrik sama sekali. Itu sakral. Dan memang iya, prakteknya memang seperti itu. Jadi petunjuk langsung datang dari Allah. Walaupun kepercayaan mereka saat itu Bisa Hindu, Buddha, tetap. Oke. Ini tidak ternilai ya Pak ya? Tak ternilai. Ini tak ternilai. Jadi mana hasil sebuah karya atas ibarat petunjuk dari Allah yang Maha Kuasa tak ternilai. Oke. Disitulah susah dinilai. Betul. Tanpa kita dikasih hibah atau suruh mengganti isi dan mahar ongkos yang murah, wah luar biasa, alhamdulillah. Jadi makanya kelihatan kan kalau misalkan ini patah terus dikikir itu tetap kelihatan. Iya. Dikikir kelihatan. Jadi makanya misalnya hasil rempos atau mutilasi lainnya yang dijadikan ujung itu tetap ujung kan seratnya. Enggak tengah, ujung kan beda seratnya. Iya. Serat ujung, tengah. Tengah dibentuk di model kayak gini itu tetap kelihatan, berarti ada seratnya yang nerjang ke sana, tetap lurus gitu. Ya, ini cenderung lurus bagian tengah. Kalau kita potong, kita pengen jadikan ini. Ya, seratnya sana enggak, seratnya enggak. Mengerucut. Jadi seperti itu bisa kita lihat. Kan ini bekal enak jadinya. Semoga bermanfaat. Bermanfaat. Sangat bermanfaat. Penting karena kalau kita uang kita kan bulan. Jadi waktu sakit
benar-benar apa itu kalau kita pengen mengganti ya kita harus benar-benar memahami siapa itu hanya dari hasil mutilasi ujung serat jadi itu aja dah belum tentang pemotretnya tadi pemotongannya. Jadi dia Pak Menteri juga senangnya bukan dari ini, justru dari karakteristik latar belakang pembuatannya. Ya selama ini kan yang kolektor itu yang dicari pamornya gitu ya. Padahal sebenarnya dari latar belakang pembuatan bahan ya seperti yang Bapak cerita tadi. Lama-lama ketemu kalau masing-masing bisa ketemu langkahnya di mana, mahalnya di mana. Ini jangan salah, ini mahal. Pasti mahal. Ini masih lengkap. Biasanya. Ini namanya apa Pak? Hiasan ujung ini? Greneng. Nah, kalau ini kalau di Jawa namanya sekar kacang. Kalau naskah di Sunda namanya belalai kacang. Bahasa Sunda telale atau apa? Tulale kacang. Tulale liman. Liman itu gajah. Iya, kalau di Jawa Tengah mungkin dulunya aslinya ya liman itu mirip belalai gajah. Mungkin mereka lebih menyamarkan ya diadakan sekar kacang. Banyak istilah di Pajajaran yang mewarnai perpisahan yang ada di Jawa Tengah. Jadi sebegitu besar pengaruhnya Jawa Tengah, sangat besar. Kalau lebih lihat banyak artefaknya lagi lebih dahsyat. Ini baru satu sampel ya Pak ya, belum yang lain. Ini kalau di kalangan kolektor itu bahkan sampai di atas ratusan juta. Keris-keris Sunda. Tapi karena mereka minim informasi kadang kebalik-balik. Dikira ini keris kerajaan Jendela, dikira di keris Mojopahit. Ke Jawa ya. Kita berburu ke sana ketemu karena mereka nggak tahu ilmunya. Betul. Saya bisa ada bukunya. Jadi belum saya keluarkan. Kalau dikeluarin nanti keburu habis. Iya. Tapi kebanyakan sekarang masih tersimpan di kolektor. Jadi mereka tumpang tindih. Mereka Jajaran itu bukan ya. Atau malah kan ada yang mau diagnosis, wah ini mau cukup bagus. Padahal kita lihat Jajaran. Ada ciri-ciri. Perbedaan yang jelas Pak antara Pajajaran dengan Sunda dengan Jawa tuh dari 3 hal tadi. tiga hal tadi ya. Tetap rumusnya itu. Oke. Itu nggak bisa ditiru Pak. Iya. Kalau kita ke sana lihat itu 3 hal patahnya, berarti kita harus paham per periode 3 hal tadi. Itu jarang sekali yang diungkap baik. Mungkin perkerisan di daerah Jawa Tengah saja pun jarang diungkap masalah 3 hal tadi. Kebanyakan arsitektur, metalurgi itu pun jarang juga. Paling terakhir yang Pak Rumbinang itu ya. Iya. Dari Rumbinang yang ahli atom gitu ya, itu yang pernah menganalisa tentang metalurgi. Ada lagi teman profesor yang di Perlogaman ITB, lupa saya namanya, ada dia riset ribuan keris di analisa logam. Sebagian dia mungkin menyimpulkan bahwa teknologi dari sisi Perlogaman ITB. Artinya di pergeseran budaya dari barat ke timur gitu. Iya. Kalau hasil riset kami pergeseran budaya Perlogaman dari barat ke timur. Kita harus bangga. Bukan hanya geologi ya Pak ya. Di setengah budaya ini juga sama. Iya, betul. Itu membangkitkan Semangat. Iya. Sama bukan tanpa dasar. Dasarnya jelas. Iya. Kita bangga. Maka saya keliling bangga dengan sahabat. Tapi ilmu Sunda lain itu benar juga. Bahwa Sunda itu memang sebuah mirip imporium atau apa yang punya karakter kuat. Oke. Baik. Terima kasih Pak Wisnu atas informasinya. Bermanfaat. Amin. Gitu ya. Sangat bermanfaat.